Di mute ya. Terima kasih Cak Yuli sudah Mbak Yuli sudah membuka. Sebelumnya teman-teman mungkin walaupun sudah bergabung cukup lama di Siaut mungkin belum banyak yang mengenal gitu ya. Tim kami ini siapa saja gitu ya. Mungkin malam hari ini sekalian juga memperkenalkan mereka ya teman-teman. Tadi yang sudah membuka acara ada Mbak Yulianti. Nah, beliau ini juga sudah banyak membantu di tim kami untuk menyelenggarakan berbagai webinar yang kita adakan dalam 2 tahun terakhir ini. Betul ya Mbak Yuli ya? Kemudian ada lagi di sini juga Mbak Tiasti. Nah, ini Mbak Tiasti juga selain beliau juga sebagai narasumber juga turut membantu tim kami di psikologi anak. Lalu ada lagi Mbak Diana nih, Mbak Mukti Diana Putri juga. Beliau juga sama membantu tim psikologi anak usia dini hingga 2 tahun ini. Dan teman-teman lainnya yang mungkin nanti akan menyusul bergabung. Terima kasih atas atensi teman-teman ya. Selama 2 tahun ini masih bergabung dan mempercayai kami untuk terus semangat menyelenggarakan acara webinar secara gratis gitu ya. Oh ya, di sini juga baru azan nih. Kita dengarkan azan dulu ya teman-teman ya. Kita skip dulu ya. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai azan. Bagi teman-teman yang mau sholat isya dulu, silahkan. Kalau yang sedang berhalangan, boleh kita lanjutkan ya. Baik, tadi kita sepertinya belum membaca doa bersama. Kita sama-sama membaca basmalah supaya kegiatan pada malam hari ini Allah ridhoi dan kita semua bisa mendapatkan ilmu ini dan insya Allah bisa dipraktekkan ke depannya bagi anak-anak kita gitu ya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yuli ya teman-teman. Saya izin share screen dulu. Tema hari ini sebenarnya sudah pernah saya berikan ketika di acara komunitas secara offline ya di komunitas Shifa. Dan ini temanya juga dari sana ya. Dan kebetulan ketika kita ngelis kemarin ada gitu ya, muncul. Jadi akhirnya sebagai perkenalan di awal untuk selanjutnya
webinar-webinar lainnya kita buka dengan materi ini gitu ya. Mudah-mudahan berkenan. Dan mungkin disclaimer di awal gitu ya bahwa ini yang disampaikan bukan berarti saya ini yang paling paham, paling mengerti gitu ya, karena kita di sini semuanya sama-sama belajar, sama-sama kita nanti saling sharing apa yang kita ketahui gitu ya, sehingga nanti lebih memperkaya wawasan kita. Baik, saya mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Melejitkan potensi anak gitu ya. Kalau kita mendengar kata potensi, untuk apa sih kita harus tahu potensi anak gitu ya? Untuk apa sih digali? Untuk apa sih dikembangkan? Coba saya pengen tahu dari teman-teman. Silahkan di kolom chat apa sih pentingnya gitu ya? Kita mengetahui potensi anak kita. Gitu. Silahkan yang mau memberikan pendapat di kolom chatnya. Kenapa sih kita perlu tahu gitu ya? Belum ada yang muncul nih di kolom chat. Oke, kalau belum ada, nggak apa-apa. Oke, dari Mbak Yuli, agar cita-citanya dapat kita dukung dan tercapai. Ya, betul sekali. Ada lagi, teman-teman? Itu ya. Jadi, kenapa kita perlu tahu gitu ya? Karena banyak hal yang mungkin bahkan sampai kita sudah sedewasa ini, kita bisa salah jalan juga. Ya, kenali minat bakat anak gitu ya. Jadi, hal yang paling pertama adalah kenapa kita perlu tahu gitu ya. Kita ini manusia hidup tentu ingin pada akhirnya di akhir hidup kita kita ingin dikenang sebagai apa? Betul nggak Mbak Yuli? Kita ingin dikenang nih terakhir sebagai apa? Apakah orang yang memberikan manfaat ataukah orang yang memberi mudorot misalnya gitu ya, Nauzubillah. Misalnya seperti Ibu Eli Risman, dikenal sebagai psikolog yang memberikan ilmu-ilmu parenting gitu ya. Nah itu yang diharapkan dari anak kita gitu ya. Anak kita nih nanti ke depan atau diri kita sendiri gitu ya, kita akan dikenal sebagai apa? Orang yang bermanfaatkah gitu ya. Dan untuk mencapai ke depannya itu tentunya adalah kita tarik mundur, kita ingin tahu gitu ya, potensi yang anak kita miliki ini apa. Kadangkala kita tidak mengetahui gitu ya, bahkan mungkin salah juga, salah menerka gitu ya. Nah, sepertinya atau bahkan cenderung memaksakan gitu ya. Banyak juga orang tua yang cenderung memaksakan kehendak kepada anak agar anaknya menjadi seperti yang orang tua inginkan gitu ya. Dan itu tidak ingin kita terjadi hal seperti itu. Kalau secara teori gitu ya, kenapa kita perlu tahu potensi anak? Pertama tadi, agar kita lebih terarah. Sebagai orang tua, kita jadi lebih mudah untuk mengarahkan anak gitu ya, secara proses belajarnya gitu ya, terhadap minat bakat anaknya, kita jadi lebih terarah mengembangkan programnya seperti apa. Lalu kalau kita sudah tahu potensi anak, maka anak juga jadi lebih percaya diri gitu ya, ketika dia tahu, oh oke, saya ternyata lebih berbakat dan berminat di robotik misalnya seperti anak pertama saya. Akhirnya sering diikutkan ajang kompetisi robotik dan dia merasa percaya diri untuk membuat program-program robotik dan lain-lain gitu ya. Karena kita sebagai orang tua mendukung untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu dengan kita tahu potensi juga kita jadi mencegah kesulitan belajar yang dialami anak. Kadangkala kita sebagai orang tua atau pendidik kita tidak mengetahui gaya belajar yang cocok yang digunakan oleh anak gitu ya. Nah, ini bisa membantu juga gitu ya untuk mengidentifikasi gitu ya gaya belajar anak yang cocok apa sehingga meminimalisir kesulitan belajar anak. Lalu yang pasti adalah untuk kedepannya adalah sebagai karir gitu ya, pemilihan karir yang tepat. Dengan kita paham potensi anak sejak dini, maka kita juga jadi mengetahui gitu ya minat bakat anak yang akhirnya menjadi profesi anak sehingga anak juga menjalankan profesi ini dengan bahagia gitu ya. Lalu yang terakhir juga meminimalisir kebingungan. Nah, gitu ya. Tidak sedikit gitu ya anak-anak kita atau bahkan diri kita dulu di masa lalu gitu ya kebingungan gitu ya saking semua bidang bisa gitu ya kita terlalu sempurna mungkin di akademik bisa di ini bisa gitu ya pada akhirnya
bingung gitu, kita arahnya kemana gitu ya. Jadi perlunya untuk menggali potensi adalah seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian apa itu potensi gitu ya? Potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia yang memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan melalui stimulus gitu ya, dan melalui fasilitas yang baik. Lalu karena tadi judulnya adalah potensi anak gitu ya. Anak merupakan seorang manusia yang telah diciptakan Allah dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Seperti ada dalam surat At-Tin ya, ayat 5. Maksudnya sebaik-baik penciptaan itu adalah manusia telah dianugerahi oleh Allah dengan potensi tertentu untuk dikembangkan. Sehingga mereka itu juga sebagai makhluk yang tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Itu yang perlu kita pahami. Nah, tadi kenapa kita harus tahu sejak dini? Sudah teman-teman semua sudah khatam lah ya, karena anak usia dini merupakan masa golden age gitu ya, di mana mereka sedang bereksplorasi, memberi kita dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke anak gitu ya, maka itu bisa membantu anak untuk lebih mengoptimalkan perkembangannya seperti itu. Lalu di dalam surat Al-Isra ayat 84 di sini dikatakan, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Gitu ya. Jadi setiap manusia ternyata sudah memiliki bakat masing-masing. Ya, pembawaannya masing-masing. Nanti akhirnya kita akan jadi seperti apa? Tuhan itu lebih mengetahui gitu ya. Tuhan lebih mengetahui nanti sepanjang perjalanan lingkungan yang membawa kita seperti apa, stimulus yang kita dapatkan seperti apa, itulah kita akan jadi diri kita seperti apa di masa depan. Nah ini coba ada yang tahu teman-teman bedanya bakat dan minat? Tadi harusnya nggak saya buka dulu. Ada yang bisa membedakan antara bakat dan minat? Coba boleh di kolom chat atau langsung langsung bersuara, silakan. Apa tuh bedanya bakat dan minat? Ada yang tahu? Nanti ada hadiah loh. Dipancing hadiah dulu. 1, 2, 3. Sudah ada? Belum? Oke, kalau belum ada, jadi antaranya Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, sebentar. Oke, kata Mbak Ajeng, bakat itu bawaan lahir, betul, Masya Allah. Oh iya, belum diperbesar slide-nya ya, maaf. Terima kasih Mbak Yuli. Jadi bakat itu adalah betul bawaan lahir ya. Jadi dia itu inherent. Dia juga merupakan kegedean nggak Cili? Sebentar deh. Apakah Enggak, sudah terlihat ya, besar? enggak full screen gitu ya, Bundi? Iya ya, enggak. Ini aku PDF sih ya sebentar. Ini kurang gede ya. Iya nih, gara-gara PDF kali ya. Tapi terlihat nggak, Mbak Yuli? Lihat, tapi Ya? tulisannya jadi kecil-kecil, Bun, kalau nggak full Oh screen. gitu, oke. Sebentar, gimana ya caranya? Bentar. Oke, sudah terlihat belum ya, Cek? Terlihat, Bundi. Udah lebih baik ya? Iya, iya. Oke, Silakan, lanjut ya. Tadi iya nih. Muka saya belum kelihatan ya. Baik, tadi kita lanjutkan ya. Betul kata Mbak Ajeng bahwa bakat itu adalah bawaan lahir. Jadi sudah pasti tidak bisa berubah gitu ya. Jadi
Kalau bakat itu sudah pasti permanen dan bawaan dari genetik seperti itu ya. Jadi berbeda dengan minat. Kalau minat itu hal yang kita sukai gitu ya, bahkan bisa juga berubah-berubah gitu ya. Tergantung saat itu trennya apa, stimulus dari lingkungan seperti apa, seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu apa bedanya bakat dan minat gitu ya, kita akan mempelajari sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu mengenai ini ya dari Hippocrates ya, mengenai watak gitu ya. Mungkin bisa sambil kalau di bahasa psikologi kita rawat jalan, mendeteksi diri sendiri gitu ya. Tapi ini kan juga kita bisa lakukan untuk anak kita gitu ya, mengenai watak gitu ya. Dan jelas watak itu merupakan juga hal bawaan. Jadi watak merupakan juga hal yang tidak bisa diubah gitu ya. Hanya saja setelah kita belajar ini harapannya adalah kita bisa lebih sadar dan memahami gitu ya, terutama ke anak-anak kita gitu. Jadi bukan berarti setelah tahu pinginnya ada yang negatif-negatif dihilangkan gitu ya, tapi itu jadi kita mengetahui kelemahannya gitu ya. Setelah kita tahu kelemahannya, kita jadi lebih memahami anak. Harapannya itu gitu ya. Nah, di sini ada sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis gitu ya. Dan kita udah bahkan kalau kita pernah sering mendengar webinar dan lain-lain gitu ya, orang-orang karakter gini, watak ini bisa dilihat dari wajah aja udah kelihatan. Ini orang yang sanguinis, ini orang yang pragmatis, ini orang yang melankolis, ini orang yang koleris gitu ya. Di sini kita bisa lihat sedikit orang sanguinis gitu ya, orangnya hangat bersahabat gitu ya, energik gitu ya biasanya ya, segala rupa gitu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, ini kita mulai dari pragmatis gitu ya. Kekuatan anak pragmatis itu biasanya berjiwa damai gitu ya. Sebentar ya. Oke, jadi kalau pragmatis itu jiwa anaknya itu damai. Dia biasanya nggak suka konflik. Nah, ketemu nggak nih sama anak yang terserah bunda aja deh. Terus kalau misalnya bermasalah sama temennya, dia lebih memilih ngalah gitu ya. Padahal dia yang benar gitu ya. Ini adalah ciri-ciri khas dari anak-anak pragmatis gitu ya. Dia senantiasa berhasrat damai, kemudian diplomatis gitu ya. Kemudian senang dengan pekerjaan rutin. Jadi kalau misalnya mungkin kalau anak lain sudah bosan gitu ya dengan hal-hal itu saja, kalau anak-anak pragmatis tuh seneng gitu ya dengan pekerjaan yang sama, yang rutin. Nah, nanti ini bisa jadi apa ya? Ke depannya profesi yang kira-kira pekerjaannya rutin itu saja nggak bisa nih cocok buat anak-anak pragmatis gitu. Misalnya di belakang meja kerjaannya tuh kan pasti sama gitu ya. Nah, ini cocok buat orang-orang pragmatis yang tidak terlalu suka tantangan gitu ya. Kemudian tenang dan praktis anaknya. Nah, lalu apalagi dia bisa diandalkan gitu ya, mengerjakan sesuatu itu lebih senang dengan cara-cara yang mudah gitu ya, nggak yang ribet-ribet, dia orangnya simple gitu ya, lalu menghindari konflik dan walaupun dia suka humor tapi cenderung garing gitu ya. Kadang-kadang ini dia pengen berusaha untuk ngelucu tapi garing. Nah, ini sebenarnya kalau di rumah saya nih suami saya nih dia denger nggak ya ada di sini nggak? Udah keluar sih kayaknya gitu ya. Jadi kadang-kadang status-status dia itu di WA garing banget sumpah, beda banget sama saya kan melankolis ya, jadi status saya tuh sedih terus gitu ya. Nah, kalau dia tuh garing gitu, misalnya kayak, oh ya Bundaran HI itu pasti seorang perempuan, kalau laki-laki ayah ayah Ran HI, nah itu kan garing banget kan gitu loh, gitu. Jadi, maaf ya jadi membuka aib ya Allah. Kemudian, orangnya humoris garing, lalu dia suka mengerjakan suatu hal dalam satu waktu gitu ya, jadi apa namanya, fokus gitu ya sebenarnya, cuman ya memang anaknya suka nunda-nunda gitu ya, tipikal, orang-orang pragmatis nih suka nunda, terus kalau kita misalnya udah nyuruh tuh cuman heeh, tapi nggak dikerjain, nah gitu-gitu, gitu ya. Jadi, bunda-bunda tuh udah harus, paham gitu ya, nanti sambil dilihat. Lalu kelemahannya apa? Dia sulit untuk ngambil keputusan gitu ya, jadi selalu saking apa, tahu-tahu terserah terserah bunda, terserah aja, terserah. Jadi dia buat ngambil keputusan itu
nggak bisa gitu, sulit gitu ya. Lalu kalau, dia juga kalau mendapatkan sesuatu juga sering kurang antusias. Ini terjadi di anak nomor 2 saya, dia juga termasuk yang pragmatis, padahal dia terpilih sebagai, yang maju OSN. Untuk orang-orang tertentu, untuk dapat bisa OSN adalah hal kebanggaan. Bagi dia apa saat itu komentarnya? "Aduh, udah mana puasa-puasa begini, kenapa dipilih OSN, ya lapar ya lagi mikir." Dia mikir gitu. Jadi tidak terlalu antusias dan itu menurut dia bukan hal yang membanggakan gitu ya, karena ya itu sering kurang antusias. Tekad bajanya tersembunyi gitu ya, tidak terlihat gitu ya. Kalau orang-orang sanguinis mungkin kelihatan dia pengen apa, minatnya apa gitu ya. Meledak-ledak, kalau flegmatis tidak. Dia cenderung takut atau cemas terhadap perubahan. Misalnya kalau mau naik kelas, temennya nanti berubah lagi nih gitu kan, biasanya di rolling-rolling. Dan anak-anak pragmatis sih suka langsung kayak cemas gitu. Nanti gimana ya? Dapat teman yang enak lagi nggak ya? Pokoknya udah mikirin gitu, udah yang kayak gitu. Takut terhadap perubahan, takut ditinggalkan, tidak suka pada orang yang terlalu mendesak dan berisik. Nah, anak saya kebanyakan pragmatis, sayanya berisik. Pengennya cepet-cepet gitu ya, mendesak. Jadi mereka sebenarnya nggak seneng gitu ya, dan tidak suka pada orang yang terlalu banyak berharap gitu. Jadi mereka tuh nggak mau yang terlalu di-push gitu ya. Pengennya biar aja gitu ya. Didukung tanpa harus terlihat apa ya, "Ayo dong kamu tuh, padahal kan anak satu-satunya," misalnya gitu-gitu ya, harapan bunda gitu, dia dia malah nggak suka gitu ya. Nah, dia senang pada orang yang apa, orang yang mengambil keputusan untuk dirinya gitu ya. Jadi karena saking terserahnya, jadi dia senang nih kalau ada yang, "Ih, gini aja yuk kita makannya ke sini aja yuk," misalnya, hangout nih teman-teman gitu ya, sama teman-temannya dia senang kalau ada yang bisa untuk ngambil keputusan gitu ya. Kemudian mau menghargai dan respect padanya gitu. Jadi dia senang kalau dihargai sebetulnya ya. Nah, tips bagi orang tua untuk ke anak-anak pragmatis nih gimana gitu ya, ajari anak buat punya target gitu ya, karena mereka itu saking santainya, kadang-kala mereka ya udah, ikutin arus aja, jalanin aja gitu ya, mereka nggak punya tujuan dan target. Nah, ini ajarkan untuk punya target. Kemudian ajarkan juga untuk bergerak lebih cepat, jangan terlalu santai gitu ya. Lalu ajari juga untuk menangani masalahnya sendiri, jangan, terserah minta bantuan orang tua terus gitu ya. Biasanya tuh kalau, untuk cara mengambil keputusan kalau anak-anak usia dini itu bisa kita latih dengan cara kalau dari umur 3 gitu ya, 4 tahun itu kalau habis mandi mereka biarkan aja pilih baju sendiri gitu ya, dan kita juga jangan langsung komplain, "Itu nggak serasi nih warnanya," gitu-gitu ya, dan "harus ganti nih, nggak serasi," gitu, jangan gitu ya. Jadi itu juga bisa bantu anak untuk bisa, melatih mengambil keputusan sendiri. Lalu ajarkan untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak gitu ya, Kak, biar nggak, leha-leha terus nih, rebahan terus nih anak ya. Jadi, bikin kegiatan yang dia bisa mengerjakan sesuatu lebih banyak. Kemudian setelah pragmatis, melankolis. Nah, melankolis nih, orang yang apa, hasratnya sempurna gitu kalau kita biasa dengar ya, mungkin teman-teman juga sudah paham ya, hasratnya sempurna. Jadi dia itu melihat hal itu sangat detail gitu ya, orang mungkin nggak kepikiran dengan hal itu, tapi dia kepikiran, si anak ini. Kritik gitu ya, penuh kritikan gitu ya, apa, semuanya itu bertanya, dia tanya. Nah, itu ciri-ciri anak yang melankolis. Lalu dia terlihat juga dia rapih. Kalau punya alat tulis, dia itu pasti, akan sadar gitu kalau ini hilang satu gitu ya dari tempat tempat pensilnya misalnya gitu ya. Oh, ini dia yang pinjem nih, nggak dibalikin, dia dia tahu. Bahkan kalau buat ibu-ibu yang melankolis itu dompetnya itu rapih. Ada kehilangan 10.000 sedikit itu juga kelihatan gitu ya. Saking dia udah ngebedainnya 50.000 di sini, 20.000 di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi orangnya juga sangat sensitif dan peka gitu ya. Saking sensitifnya itu mampu menganalisa, kemudian juga dia mudah berempati dan kasihan gitu ya terhadap orang lain, gitu. Dan cenderung jenius orang melankolis ini. Lalu kelemahannya apa gitu ya, karena dia sangat sensitif gitu ya, sehingga dia kadang-kadang mudah stres jika standar hidupnya tidak terpenuhi gitu ya. Lalu dia juga, sering membuang waktu dalam persiapan dan terlalu fokus pada hal-hal yang detail gitu ya. Saking detailnya kadang-kadang dia suka stres sendiri gitu ya kalau kalau harus sempurna gitu ya. Apa namanya, ini ngeribetin sendiri kalau kata suami saya, "Kamu mah ribet ya, orang mah kayaknya nggak mikir gini deh, kok kamu mikirin?" Gitu ya. Jadi makanya Allah menjodohkan kami, saya yang terlalu ribet bertemu dengan yang, sangat cuek gitu ya. Jadi
bisa saling melengkapi. Lalu terlalu sering mengingat hal yang negatif dan mudah curiga terhadap orang lain gitu ya. Jadi lebih waspada, hati-hati ini siapa gitu ya, kelemahannya seperti itu. Lalu terlalu sering mengingat hal yang negatif gitu ya. Ini ke ini lagi, keketik lagi. Kemudian cenderung pendiam dan pemurung. Pendiamnya tuh sebenarnya bukan nggak bisa ngomong, bukannya, cuma dia emang senang menganalisa, melihat gitu ya, apa namanya, berbicara dengan dirinya sendiri gitu ya. Lalu pemurung, kurang bersosialisasi gitu ya. Karena sifatnya sensitif itu dia sehingga kadang untuk bersosialisasi suka ketakutan gitu ya dengan overthinkingnya itu. Salah satu kelemahannya itu overthinking melankolis. Dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi dan tampaknya tak seorang pun peduli gitu. Lalu anak-anak yang punya watak melankolis itu senang pada orang yang serius justru gitu ya. Jadi nggak senang sama yang bercanda. Saking orang melankolis itu sensitif. Jadi jangan sampai kita bercanda sama orang yang melankolis. Jadi apalagi kalau dia lagi capek gitu ya, mungkin dia malah jadi jatuhnya nganggapnya hal lain gitu ya. Dia senang kepada orang yang serius, orang yang intelektualnya mendalam, dan orang yang berdiskusi dengan logis. Karena dia orangnya kritis gitu ya, senang belajar, cenderung jenius, sehingga nih orang-orang melankolis ini nih kalau kalian teman-teman punya anak-anak yang memang ada kecenderungan melankolis, dia senang seperti ini, senang berdiskusi. Jadi kalau anak sering bertanya, terus gitu ya kita gali gitu ya, diajak terus berbicara, diskusi. Nah, watak melankolis ini nggak senang sama orang yang pelupa dan lambat gitu ya, orang yang nggak teratur, orang yang berbohong, dan orang yang tidak jelas tujuannya gitu ya. Jadi bagi orang melankolis, orang yang suka pelupa dan lambat tuh kayak gemes banget karena dia apa-apa satset dan detail gitu ya, rapih gitu ya. Lalu tips buat orang tua kalau anak-anaknya ada kecenderungan melankolis, ajarkan buat rileks gitu ya. Jadi jangan terlalu pengen berharap sempurna gitu ya dan lain-lain. Lalu ajari juga untuk lebih sedikit terbuka. Jadi kadang-kadang orang-orang melankolis itu kalau udah ketemu yang klik, mungkin teman anak-anak kita misalnya udah klik sama temennya, kadang semuanya itu diceritakan gitu ya. Jadi kadang nggak punya privacy gitu. Jadi ajarkan untuk jangan terlalu terbuka gitu ya. Lalu beri pemahaman bahwa tidak semua harus sempurna gitu. Selanjutnya kita cepat aja koleris. Nah, koleris tuh jiwanya adalah pemimpin gitu ya. Dia biasanya sigap bantu orang lain gitu ya, cenderung kejar target. Lalu terkesannya itu kalau lihat orang koleris itu adalah kayak ngatur gitu ya. Kayak apa sih kalau yang nggak terlalu kenal tuh kayaknya ngatur, galak gitu ya, seperti itu. Nah, kelemahan orang koleris ini bersikapnya seperti bos gitu ya, dominan gitu ya. Dan kadang-kadang mereka juga di tingkat stres tertentu suka blaming orang gitu ya, nyalahkan orang gitu ya. Misalnya ada di kondisi yang apa namanya tertentu, dia akan mencari-cari kesalahan siapa gitu ya. Itu. Lalu tipsnya kalau punya anak yang koleris, ajarkan anak untuk bersabar gitu ya. Dan untuk para guru kalau punya anak murid yang kelihatan ada jiwa pemimpin, biarkan dia berkembang gitu ya, dijadikan ketua kelas atau apa. Karena kalau dia tidak dijadikan ketua kelas atau memimpin, malah nanti dia yang akan ganggu-ganggu teman lainnya gitu ya, karena energinya itu. Lalu ajarkan anak untuk tidak terlalu memaksakan kehendak, kemudian ajari untuk mengendalikan diri, dan beri apresiasi langsung untuk sebagai penguatan ketika anak sudah melakukan hal yang terbaik. Terakhir kita ke sanguinis. Nah, sanguinis sudah jelas ya, dia sangat ceria, senang dengan hal-hal yang spontan gitu ya, senang juga untuk interaksi dengan orang lain gitu ya, memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya. Biasanya orang-orang sanguinis juga peduli pada fashion gitu ya, mereka ini modis gitu ya. Kemudian terbuka, mengemukakan pendapat gitu ya. Kalau anaknya bunda semua atau ayah gitu ya, dia itu seneng gitu ya, tanpa berpikir untuk mengemukakan pendapat gitu ya, baik di depan orang, di tempat umum gitu ya, itu salah satu ciri gitu ya, anak sanguinis gitu ya. Dan biasanya anak-anak sanguinis ini kreatif, optimis gitu ya, suka ngelucu gitu ya, pandai menghibur dan menggembirakan orang lain. Kekurangannya dia takut tidak terkenal karena dia tuh artis lah, kalau di sanguinis tuh artisnya, di watak ini tuh dia artis gitu ya. Dan dia tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan gitu ya, karena saking amburadulnya gitu ya, dia tuh tidak rapi, jadi
apa namanya, jangan kaget kalau punya anak yang sanguinis tuh, kalau misalnya kita mah mungkin ngelipet mukena tuh dilipet gitu bener-bener, kalau anak sanguinis tuh rata-rata ya udah dikuntel-kuntel aja, diuel-uel gitu, masukin gitu ya. Apa namanya, kurang rapih. Kemudian tidak suka dikritik gitu ya. Kemudian merasa sedih kalau tidak dipuji gitu. Lalu tipsnya adalah ajarkan untuk mengelola segala sesuatu, ajarkan untuk disiplin dengan waktu, karena kadang-kadang anak sanguinis itu tadi ya, karena cenderung apa ya, berantakan gitu ya. Jadi untuk ajarkan untuk ini. Ajarkan juga untuk menunggu orang lain bicara, karena dia keseringannya nyelak gitu ya, nggak bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau nanti saja, Mbak Yuli? Lanjut ya? Kayaknya di chat belum ada pertanyaan, Bundi. Oke, lanjut aja Ini ya. Bundi, kalau untuk rematis itu udah dibahas belum ya? Udah tadi di pertama. Itu pertama ya? Iya, Oke, baik. ya sudah ya tadi di atas ya. Ya, pragmatis itu damai, Cak Yuli ya. Jadi dia cenderung tidak suka berkonflik. Baik, selanjutnya gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita sedang menggali potensi anak gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa kita dengan mudah langsung mengetahui potensi anak gitu ya. Karena kita aja kalau menanam biji atau benih itu kan nggak langsung berbunga ya. Kita nyiram dulu ya, Mbak Yuli ya, yang suka berkebun nih. Kita menyiram dulu, kemudian memupuk dulu. Itu pun nggak, belum tentu langsung keluar bunganya. Kalau bunga ya, saya ngalamin di tugas P5 anak nih, nanam bunga, Masya Allah, sampai ganti-ganti nih kok nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Karena itulah yang juga harus kita lakukan saat menunggu hasil apa ya potensi anak kita tuh apa ya gitu. Kita main tebak-tebakan juga gitu. Pas sudah nemuin tapi juga kok anaknya jadi bosen, terus ganti lagi gitu ya. Memang sebuah proses yang apa namanya tidak mudah tapi juga pasti bisa gitu ya. Nah, gitu dan juga harus kita pahami bahwa ketika kita sedang proses menggali potensi anak bukan berarti ini tuh untuk profesi ke depannya, tapi kita juga harus sadari bahwa ini merupakan sebuah pintu masuk untuk mereka bertumbuh gitu ya minatnya gitu ya belajarnya. Nah, itu. Kadang antara minat dan bakat itu kan tidak sejalan gitu ya, teman-teman. Jadi, ada yang memang sejak kecil bakatnya sudah terlihat mungkin turunan dari orang tuanya itu adalah misalnya keturunan keluarganya itu dokter semua misalnya gitu ya. Nah, kemudian apa namanya lingkungannya juga semuanya belajar, memang didukung lah fasilitas untuk bisa kuliah kedokteran. Tapi sebenarnya dalam hati dia mungkin minatnya adalah mungkin sebenarnya sukanya di musik misalnya gitu ya, pengen jadi pemusik gitu. Jadi itulah dan juga tidak menjadi hal yang apa ya, ketika tidak minat walaupun itu bakat gitu ya, jadi apa ya, ini ada suatu kejadian gitu ya, saya dengar gitu ya, jadi di keluarganya itu ke dokter semua, kemudian dia kuliah juga harus kedokteran, dan dia mengaminkan apa keinginan orang tuanya sampai lulus untuk kuliah kedokteran. Lalu beliau menyerahkan ini ijazah, oke sudah selesai, saya sudah mengikuti sesuai keinginan orang tua, dan sekarang saya mau mengikuti keinginan saya yaitu sebagai seorang pemusik. Ternyata minat dia di pemusik dan sekarang profesinya adalah sebagai pemusik gitu. Jadi memang tidak selamanya sejalan gitu ya. Jadi antara minat itu hal yang disukai yang membuat kita bahagia, yang membuat kita puas gitu ya. Seperti itu. Sama halnya kayak misalnya saya dulu tuh kuliah ngambil S1 itu akuntansi karena saat itu memang minatnya saya suka akuntansi gitu ya saat SMA, SMP. Makanya akhirnya nyari yang akuntansi. Kemudian pas sudah sambil berjalannya waktu gitu ya. Nah, itu tadi minat itu akan terus berubah seiring trennya lingkungan kita. Oh, saat sudah menjadi ibu kok kayak kita nggak ada ilmu ya, apalagi saya selama ini merantau sendirian. Oh ya udah saya harus belajar. Akhirnya ngambil psikologi gitu ya. Jadi seperti itu. Minat itu terus berubah gitu ya. Yang tidak berubah itu bakat gitu ya. Jadi walaupun sampai sekarang kita tahu nih nggak boleh nyanyi itu Diana, musik itu gini-gini. Udah tadi nih. Tapi karena sejak kecil ibu bapak saya menanamkan karaokean tiap Sabtu Minggu gitu ya dengan lagu-lagu jadul tuh, lagu-lagu Kus-Plus dan lain-lain. Jadi itu secara alam bawah sadar saya kadang-kadang itu Sabtu Ahad itu
saya kangen itu gitu ketika saya sepi misalnya gitu ya. Kangen orang tua tuh dengan situasi itu dan akhirnya melakukan hal yang sama. Itu kayak bawah sadar gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada, nah ini tadi ya, sudah ya. Minat anak itu berubah-ubah, kemudian bakat dan minat tidak selalu sejalan gitu ya. Dan ajarkan bahwa bakat dan minat itu tidak hanya yang disukai, tapi juga memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua nih tidak memberitahu anak, misalnya anak, mama aku pengennya jadi YouTuber gitu ya. Oke, karena ngelihat orang-orang tuh dengan mudahnya jadi kaya raya dengan hanya sebagai konten kreator gitu ya. Tapi kita nggak memberitahu bahwa ini mudorot nggak ya, misalnya kontennya bermanfaat atau enggak, misalnya hanya kontennya tuh Roblox gitu ya sambil di komen-komen terus bahasanya yang tidak baik misal gitu ya. Nah, itu kan kita juga wajib memberitahu gitu ya bahwa jangan cuman hal yang kita sukai, tapi ini tuh memberi manfaat atau enggak. Karena kan pertanggungjawabannya ke depan kepada Allah. Oke, lalu kita bahas yang secara psikologinya ya. Kalau tadi kan kita selingan sedikit tentang watak Hippocrates gitu ya. Mau dipercaya silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Karena memang saya pribadi saat kuliah itu tidak membahas itu gitu ya. Kemudian, nah kalau ini memang di perkuliahan dibahas, yaitu MI ya, semua juga sudah tahu ya, multiple intelligence gitu ya, beberapa kecerdasan gitu ya. Kita bahas satu-satu, mungkin bunda-bunda juga sudah familiar gitu ya. Ada beberapa kecerdasan setiap anak. Dulu kala itu kecerdasan hanya diukur dengan IQ, intelektual saja ya, akademik saja, anak ranking 1 udah pasti hebat dan lain-lain. Ini sekarang sudah bergeser jauh gitu ya. Kita harus sudah mulai menyadari bahwa apa namanya kecerdasan anak itu tidak hanya di akademik gitu ya. Ada kecerdasan linguistik gitu ya. Kalau anak sudah dari kecil udah kelihatan nih kosakatanya banyak, seneng banget cerita. Lalu kalau kita habis read aloud dia bisa menceritakan kembali gitu ya. Nah, itu bisa kita gali gitu ya, anak-anak yang seperti ini bisa menjadi pengarang, penyiar, jurnalis gitu ya, seperti itu. Lalu ada kecerdasan logika matematika gitu ya. Kecerdasan logika matematika juga terlihat ketika anak tuh kan beberapa anak tuh dari kecil ada yang senang matematika. Ini terjadi di anak nomor 3 saya. Dari kecil umur 3-4 tahun bayangin udah minta tambah-tambahan penjumlahan, sekarang kelas 1 udah mintanya perkalian. Setiap hari minta soal kayak gitu. Saya rasa perkalian belum waktunya gitu ya, tapi dia udah minta gitu ya. Ya sudah gitu ya. Ternyata bagi dia matematika menyenangkan gitu. Jadi ini bisa kita arahkan untuk sebagai ilmuwan gitu ya, ahli matematika, akuntan, insinyur, dan pemrograman komputer. Lalu ada kecerdasan spasial gitu ya. Spasial ini terkait ruang gitu ya. Biasanya kapasitas berpikir dalam 3 dimensi dilakukan biasanya oleh pelaut, pilot, pemahat, pelukis, dan arsitek gitu ya. Jadi kalau anak-anak bunda sama ayah senang menggambar gitu ya, senang apa namanya apa ya melukis atau bisa membuat ini ya karya 3 dimensi bisa diarahkan untuk apa namanya berbagai profesi seperti ini gitu ya. Kalau ini anak nomor 2 nih, selain senang menghafal, anak saya senang juga menggambar gitu ya, menggambar animasi. Lalu kecerdasan kinestetik. Jadi senang gerak, nggak mau diem. Di kelas mungkin ada ya beberapa anak yang mungkin aduh nggak mau diem gitu ya, energinya berlebihan gitu ya. Kalau energinya berlebihan di sekolah, Bapak Ibu guru bisa anaknya suruh jalan kaki ke sekolah biar capek nyampe di sekolah gitu ya. Gitu. Jadi berikan banyak ini ya, berikan banyak aktivitas gitu ya, dipercayakan banyak aktivitas. Saya dulu punya murid zaman masih mengajar itu nggak mau diem, maunya kalau udah selesai jalan-jalan, gangguin temennya gitu ya. Itu kita berdayakan dia sebagai yang ngumpulin gitu ya. Ngumpulinnya udah selesai, dia seneng banget tuh, sampai udah selesai, dia pegangin bukunya gitu ya, terus dia contreng-contrengin, pokoknya kasih aja kegiatan, dia pasti seneng gitu. Biasanya profesinya adalah atlet, penari, ahli bedah, dan seniman gitu ya, kinestetik. Selanjutnya kecerdasan musik gitu ya, musical gitu ya, kayak 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 saya sendiri dan Mbak Tiasti
Kita berdua adalah orang-orang yang memiliki bakat musical sebetulnya. Tapi seiring berjalannya kita belajar ya Mbak, kita ya kan udah tua juga gitu ya. Jadi kadang-kadang juga, tapi ya itulah namanya bakat ya Mbak Yuli gitu ya. Kadang-kadang suami saya, aduh kamu kalau dulu mungkin mengenalnya bukan itu, hafalanmu sudah banyak, kata suami gitu, langsung ditampar sama dia. Jadi saya pribadi saya punya kecerdasan ini. Bahkan dulu itu pernah menjadi vokalis band gitu ya saat sekolah gitu ya. Jadi dan penyiar juga. Jadi kebetulan lingkungannya mendukung gitu, saat itu akhirnya bisa berkembang gitu ya kemampuan sebagai penyiar dan vokalis saat itu. Nah, ini kecerdasan musik. Jadi kalau punya anak-anak yang memang kayaknya sensitif terhadap pola, terus bisa bikin lirik gitu ya. Saya juga dulu seneng tuh nulis-nulis lirik gitu ya, lirik lagu, puisi gitu ya. Nah, ini merupakan anak-anak yang memiliki kecerdasan musik. Lalu kecerdasan interpersonal gitu ya. Interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi biasanya ini cocok untuk artis, guru gitu ya, interpersonal gitu ya, keluar gitu ya. Kemudian lawannya adalah kecerdasan intrapersonal dari dalam diri. Jadi orangnya ini lebih senang menganalisa diri, dia lebih mempersepsikan dirinya tuh dengan baik gitu ya. Kemudian dia juga bisa mengarahkan orang lain, makanya bisa jadi psikolog gitu ya atau ustadz, ustazah gitu ya. Ini untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Kemudian kecerdasan natural. Nah, kalau kecerdasan natural kita mungkin sekarang tahunya siapa ya? Yang suka main ular itu Panji gitu mungkin ya, yang pawang ular. Kecerdasan natural itu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam gitu ya. Jadi apa namanya teori tidak termasuk teori aslinya Gardner ya, si natural ini ya, tapi kita coba masukkan sebagai pengetahuan, nggak apa-apa. Jadi anak-anak yang senang melihara hewan, kemudian sampai hafal mungkin ini jenis kucing ini, kucing ini, kucing ini gitu ya misalnya ya gitu ya. Saking senangnya gitu ya, terus dia nggak boleh makan ini, pokoknya benar-benar care gitu ya. Nih anak-anak yang memiliki kecerdasan natural. Lalu terakhir kecerdasan eksistensial gitu ya. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menempatkan dirinya dalam lingkungan. Jadi filosofi banget gitu ya. Untuk apa sih kita hidup gitu-gitulah, filsafat banget gitu. Kenapa kita ada dan lain-lain. Sebentar saya minum dulu boleh ya Mbak Yuli? Silakan Bundi. Baik, mungkin jika ada pertanyaan bisa di-drop di chat dulu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Maklum sudah sudah apa Cili? Aduh, baru ngomong sedikit sudah ini batuk-batuk. Nah, terus gimana cara kita mengenali potensi anak gitu ya? Pertama adalah jalin komunikasi dengan anak gitu ya. Gimana kita mau tahu potensi anak kalau kita ngobrol aja nggak pernah. Kalau kita main aja nggak pernah gitu ya. Gimana kita bisa tahu potensi anak? Karena kita bisa menggali potensi anak itu lewat aktivitas mereka sehari-hari gitu ya. Kita bisa melihat apa sih yang disukain dia. Oh dia seneng kalau lagi main tuh mewarnai misalnya gitu ya. Oh dia seneng kalau lagi main tuh senangnya role play misalnya main pura-pura atau apa gitu ya. Jadi kita perlu pertama yang dilakukan adalah komunikasi dengan anak, menjalin hubungan kedekatan emosional dengan anak gitu ya sehingga lambat laun kita bisa mengetahui potensi anak. Lalu kita amati hobi dan kesukaan anak. Hobinya tuh apa gitu ya. Bisa dengan cara diskusi sama anak gitu ya. Pokoknya explore aja dia kita ajak misalnya playground atau di rumah pun nggak masalah. Atau trekking. Sekarang banyak keluarga-keluarga yang suka ngajakin anaknya trekking gitu ya. Seperti itu. Kita bisa melihat itu ya. Jadi untuk mengetahui potensi anak paling mudah adalah dengan cara melihat hal-hal yang disukai anak. Senang baca buku misalnya gitu ya. Lalu ajak anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Jadi dengan bersosialisasi ini bisa mengajarkan anak untuk belajar interaksi dengan orang lain gitu ya. Nah, ini kita kadang orang tua memaksakan kehendak gitu ya. Kamu harus ikutnya ekskulnya
coding supaya nanti ini. Padahal mungkin anaknya nggak ngerti coding gitu misalnya ya, gitu. Kita karena pengen ikut tren aja, keren nih kalau ikut coding gitu ya misalnya. Padahal anaknya tuh nggak ngerti dan nggak bisa gitu ya. Dan kita jangan pernah memberikan paksaan gitu ya, beri kesempatan untuk mereka membuat pilihannya sendiri. Senangnya apa gitu ya. Dan nanti pun jangan kaget juga kalau ganti lagi ekskulnya karena udah bosen dan lain-lain gitu ya. Karena memang minat itu akan terus berubah gitu ya. Lalu kita juga perlu belajar parenting tadi ya, dengan kita mengetahui cara mengasuh anak, kemudian ilmu parenting tadi ya, kita tahu watak anak seperti apa, kita kan jadi lebih memahami anak gitu ya. Lalu kita juga belajar tentang cara kerja otak, itu juga kita jadi lebih memahami anak gitu ya. Dan yang pasti terakhir adalah kita harus mendukung dan support minat anak. Selama itu memang berada di jalur kebaikan, tidak merugikan orang lain gitu ya. Jadi sebagai orang tua hendaknya memberikan kesempatan pada anak mencoba berbagai aktivitas, memfasilitasi serta memberi dukungan emosional. Lalu ada juga pakai tes minat bakat, banyak banget ya gitu ya, tes sidik jari lah, kemudian banyak banget deh yang judul-judul gitu ya. Tapi saran saya adalah melakukan tes minat bakat ini ya ke lembaga yang memang kredibilitas gitu ya, memang apa ya, psikolog gitu ya yang melakukannya gitu ya, kan banyak juga di Amanda Center ada, di Psikologi Terapan UI ada gitu ya, gitu. Jadi tes minat bakat ini sebetulnya bukan wajib gitu ya, ini hanyalah rekomendasi bagi siapa, bagi yang misalnya bingung gitu ya, anaknya tuh sebenarnya minatnya apa sih gitu ya, nggak tahu gitu, belum tahu gitu, emang belum kelihatan potensinya, minatnya, bakatnya gitu ya, bisa gitu. Dan itu dilakukan di usia 14 tahun atau awal SMA gitu bisa gitu ya. Jadi nggak bisa tuh dari, kan sekarang banyak tuh dari 4-5 tahun tes sidik jari dan lain-lain, ya itu buat iseng-iseng nggak apa-apa deh gitu. Tapi yang lebih akurat gitu ya dan sebaiknya dilakukan adalah usia 14 tahun. Kenapa? Karena sudah lebih banyak eksplorasi gitu ya. Dari dini sampai usia segitu tuh dia udah lebih banyak explore sehingga bisa lebih ajak gitu hasilnya. Nah, kemudian tes minat bakat selain untuk orang yang tidak tahu juga untuk yang kita orang tua mungkin masih bingung atau anaknya juga bingung gitu. Mungkin ini bisa gitu ya. Sebenarnya yang mana ya gitu. Jadi untuk memastikan itu bisa dilakukan. Dan juga bisa mencegah untuk potensi gagal ketika kita belajar ya di masa yang mendatang gitu. Banyak ada kisah cerita teman saya sendiri saat S1 tuh PMDK gitu ya. Beliau ikut PMDK-nya itu keterimanya sastra Jepang gitu ya, karena ternyata senang sebenarnya gitu ya, padahal senang gitu karena senang Jepang. Ternyata ketika dijalani kuliahnya, wah susah banget kata dia gitu kan, wah hiragana, kanji dan lain-lain gitu dia susah gitu ya, sampai akhirnya selalu nilainya C atau D gitu ya, hingga akhirnya give up gitu ya, hingga akhirnya give up, akhirnya pindah pindah fakultas, pindah universitas bahkan pindah universitas yang minatnya dia gitu ya, menggambar, desain dan lain-lain, akhirnya pindah. Ya alhamdulillah, itu yang ditekuni saat ini profesinya, yaitu mendesain dan lain-lain gitu. Jadi memang ketika nanti di masa depan pasti kita akan menemukan ya kayak begitu, kok kayak gini ternyata belajarnya ya gitu. Maksudnya hanya disukai tapi ketika belajar tuh nggak sesuai harapan gitu ya. Nah itu pilihannya adalah mau lanjut karena mungkin sayang, orang tua juga udah ngeluarin biaya banyak, bisa gitu ya. Atau memang ya kalau memang sudah sampai tingkat stresnya tinggi, ya bisa kita untuk keluar gitu ya. Jadi tergantung pada situasi personal masing-masing orang. Oke, kemudian, oh ya, bagaimana ngembangin potensi anak sih gitu, menerapkan cara belajar yang tepat gitu ya. Kita sendiri bahkan mungkin orang tua tidak tahu gaya belajar yang tepat buat anak. Mungkin kita cuma tahu, oh ya ada audio, audio visual, ada visual gitu. Tapi kita sendiri mungkin belum menyadari dia cocoknya di audio atau visual gitu. Itu bisa kita lakukan lewat diskusi atau kita saat belajar bersama anak gitu ya, kamu dia lebih cepat nangkep yang mana gitu ya, lebih senang seperti apa gitu, cara begini lebih efektif yang mana gitu ya. Jadi bisa menerapkan cara belajar yang tepat. Sehingga potensi anak jadi lebih keluar gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi mengarahkan anak sesuai potensinya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah cepat nih mengenali nih, misalnya kayak anak-anaknya, saya suka lihat nih status teman-teman tuh ada anaknya yang senang baca buku gitu misalnya gitu ya. Ya sudah gitu ya.
apalagi seneng ikut-ikut lomba untuk bacain puisi, pokoknya di literasi tuh luar biasa. Masukkan ke klub membaca, lalu sering setiap bulan mungkin belikan buku-buku gitu ya yang terus menstimulasi kecakapannya dalam membaca, diikutkan lomba menulis gitu ya, sehingga anak jadi fokus untuk berprestasi di bidang itu. Lalu kita ikut sertakan pendidikan yang mendukung bakat gitu ya. Banyak program-program pendidikan yang mendukung minat khusus bakat anak gitu ya, minat khusus anak gitu ya, sehingga dapat membantu mereka berkembang lebih baik gitu. Kayak misalnya anak saya akhirnya saya jadi tahu dia punya bakat di robotik karena kodarullahnya di sekolahnya ada program untuk robotik ekskul gitu ya dan rajin untuk ikut kompetisi. Ternyata anak saya punya punya bakat di situ gitu. Itu pun yang tidak saya ketahui. Saya tahunya hanya waktu kecil memang kalau misalnya ngerakit barang-barang itu dia nggak perlu pakai ngelihat apa cara 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 apa cara merakit gitu dia nggak perlu ngeliat dia udah langsung spasialnya tuh jalan gitu ngerakit sendiri kemudian Lego gitu-gitu jadi ternyata pas di masa depan ketika ikut robotik gitu ya ternyata dia bisa gitu ya membuat robot sendiri dan lain-lain pemrograman gitu-gitu karena ada program yang mendukung gitu ya sehingga fokus. Lalu kita jangan lupa sebagai orang tua untuk memberikan apresiasi sebagai penguatan gitu ya. Jangan lupa untuk sekecil apapun gitu ya berikan apresiasi pada anak. Terakhir, untuk dipraktekkan gitu ya ke anak-anak kita, mapping gitu ya, long term-nya misalnya mau jadi apa sih, kita mundurnya ke belakang. Oh mau punya biro psikologi gitu ya, kita pengen bisa membantu orang-orang gitu ya. Oh kalau punya biro psikologi, berarti aku harus jadi apa? Oh jadi psikolog. Oh kalau misalnya sudah untuk jadi psikolog itu harus apa ya? Oh harus kuliah. Kuliahnya di mana ya? Oh di psikologi gitu ya. Kalau mau kuliahnya di psikologi berarti SMA-nya apa ya? IPA atau IPS ya? Kan tergantung. Kalau psikologi kalau nggak salah IPS atau IPA sih saya lupa ya. Kalau S1 ya. Kalau saya kan memang S2-nya terapan ya. Jadi nggak masalah gitu. Kalau nggak salah SMA-nya itu IPA ya. IPA ya kalau nggak salah ya, psikologi itu ya. Oh berarti saya nanti harus sekolahnya tuh di SMA tuh jurusannya IPA gitu ya. Dan mulai dari sekarang berarti dipersiapkan gitu. Jadi mundur ke belakang. Misalnya anak kita mau jadi apa nih di sini? Dokter gitu ya. Oh mau punya klinik kedokteran gitu ya. Klinik kecantikan misalnya dokternya gitu ya. Di bidang klinik kecantikan. Berarti dokter apa? Dokter spesialis kulit yang kecantikan apa estetika ya gitu ya. Kemudian kuliahnya kedokteran gitu ya, nanti ambil spesialis. Dari SMA juga berarti jurusannya nanti IPA gitu ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa terapkan secara sederhana seperti ini ke anak-anak gitu ya. Kamu mau apa nih kalau anak yang udah mulai SMP SMA mungkin sudah bisa ya. Nah kalau masih kecil mungkin aku mau jadi apa sambil main-main nggak apa-apa. Ini apa sambil kita diskusi gitu ya. Terakhir dari saya adalah menjadi orang tua itu bukan sebuah kompetisi. Seorang anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap anak adalah unik. Sebentar ya, sebentar. Anak saya mau ngomong. Oke, seorang anak itu tadi ya, setiap anak unik, setiap anak bahkan limited edition gitu ya, nggak ada yang bisa menyamai. Bahkan satu rahim pun tiap anak berbeda gitu ya. Tiap anak lahir dengan potensi masing-masing. Tugas kita orang tua adalah sebagai pendamping, fasilitator, dan mendidik sesuai fitrahnya, bukan membandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Nah ini tadi ya, sudah cukup dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang mau sharing atau mau bertanya, kita sama-sama ya, jangan cuma dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, Bundi, dari Mama Tata. Silakan. Mama Tata, sebentar saya lihat. Jika anak kecenderungan menguasai sesuatu, bolehkah kita mengarahkannya ke arah sana?
Atau mau bertanya langsung aja ini, Mama Tatanya. Ini ada ya, Bundi dan Bunda-Bunda izin bertanya, itu bukan Cek, betul ya? Jika ibunya melankolis, bagaimana? Hicks namanya. Melankolis sih cirinya ya. Hicks, beri tips dan sharingnya dong. Kadang jujur tersiksa dengan sifat yang perfect. Walau sudah mencoba relax, tapi bentar nih. Tapi apa? Tapi suami memang kebalikan dari saya. Cuma alhamdulillah kami sama-sama maklumi. Oke, Mama Tata, kita sama, tos dulu ya, tos sama melankolis gitu ya. Saya juga capek, saya capek banget jadi orang melankolis, serius deh, capek banget. Sama kayak Mama Tata rasain. Bahkan saya sampai sering minta maaf sama suami, maaf ya kalau saya terlalu rumit, terlalu sensitif, terlalu overthinking gitu ya. Dan suami ya bersyukurnya kita dianugerahi suami yang rileks ya, yang cuek gitu ya, sehingga sering memaklumi sifat-sifat kita yang terlalu detail dan sensitif. Gimana caranya gitu ya? Ya itu tadi yang saya bilang, watak itu tidak bisa berubah, Bun, gitu. Watak itu sudah bawaan gitu ya, yang bukan diubah, tapi bagaimana kita menyadari kekuatan dan kelemahan kita, kita sadari kalau udah lagi sedih, sensitif, ya udah sebentar aja, habis itu kita bangkit lagi. Itu yang sering saya lakukan. Karena memang udah kayak bawaan, gimana ya? Lihat orang di jalanan dikit, sedih, mau kasih duit. Suami bilang, jangan nanti kebiasaan. Mereka peminta-minta, tapi kitanya, aduh itu udah makan belum ya? Kita udah lebay gitu. Kiranya itu tuh bawaan gitu ya. Jadi gimana ya? Kalau pertanyaannya dirubah tidak bisa karena ada bawaan. Tapi kita sadari gitu ya. Kita sadari itu kekuatan kelemahan kita gitu ya. Jadi boleh sedih, boleh sensitif, setelahnya ya sudah kita harus bangkit lagi, nggak seperti ini gitu ya. Kita berusaha untuk berpikir positif kembali gitu ya. Butuh dukungan gitu ya dari suami atau komunitas gitu ya, atau banyak membaca, belajar gitu ya, kajian dan lain-lain, itu yang membuat kita akhirnya bisa untuk kembali gitu ya sesuai fitrahnya. Tadi kan ada di surat di depan itu ya, bahwa manusia itu terlahir dengan pembawaannya masing-masing gitu ya, gitu. Jadi yang membuat kita ke arah jalan yang benar Tuhan sudah tahu gitu. Maka kita berusaha gitu ya, jangan terbawa terus perasaan gitu. Memang sulit buat orang-orang kayak saya pribadi gitu ya. Apalagi sudah kita ini wataknya melankolis, kemudian kita punya beberapa trauma-trauma yang belum selesai. Nah, ini akan semakin rumit gitu ya. Jadi memang harus disembuhkan dulu, berdamai dulu gitu ya. Kalau saya memang gitu juga sama sih Bun, capek juga kadang gitu. Kita capek sendiri kok kayak gini amat ya, kayaknya orangnya mungkin nggak mikirin gitu. Cuma kitanya tuh sampai hal misalnya ngomong yang nggak enak aja sedikit, kitanya tuh kepikiran. Mungkin orangnya mah udah lagi ngapain gitu ya. Gitu. Kitanya mau masih mikir di tempat gitu ya. Jadi kesadaran gitu ya, kesadaran untuk nggak berlarut, itu sih yang pertama dilakukan. Kemudian banyak membaca apa namanya Sirah Nabawiyah, kajian gitu, itu yang menguatkan kita gitu ya. Kadang-kadang kan sekarang mah enak ya dengar kajian itu, kayak kita reel sedikit ada gitu ya, di TikTok ada gitu. Jadi itu kadang menguatkan kita kembali bahwa nggak sekejam itu kok hidup, kita aja yang terlalu rumit gitu ya dengan pikiran kita sendiri. Ternyata itu watak kita gitu. Tapi kan watak kita yang melankolis ini punya kekuatan gitu ya. Kita jadi lebih sensitif, peka pada orang lain gitu ya. Kita tidak ingin orang disakiti seperti kita. Disakiti ternyata nggak enak ya, sakit banget, ngomong nggak enak tuh kita ternyata nggak enak. Kita jadi belajar untuk ke orang juga nggak semena-mena gitu ya, nggak ngomong nggak enak ke orang kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mama Tata. Baik, Ada apakah teman-teman yang mau tambahin? iya, apakah sudah terjawab Mama Tata atau ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita Oh, ada beralih ke lagi nih. selanjutnya? Mama Tata nambah lagi kayaknya nih, saya baca Mbak Yuli. Baik. Ada ya nih ya. Punten Bundi, izin tanya, kalau anak ada kecenderungan menguasai sesuatu, bolehkah kita mengarahkannya ke arah sana? Ya boleh. Apalagi kalau kecenderungannya itu memang ke arah yang positif ya, nggak apa-apa, nggak masalah, malah enak, bagus. Sudah ketahuan lebih awal gitu ya, lebih cepat. Sehingga kita lebih mengarahkan dan mengembangkannya jadi lebih mudah gitu. Selama kecenderungannya itu hal yang memang positif, memberikan manfaat, gitu kita dukung. Nggak apa-apa, Mama Tata. Lanjutkan ya.
Baik, terima kasih jawabannya Bundi. Apakah ada yang mau bertanya lagi secara langsung mungkin Bundi? Bisa Iya ya? boleh, kita diskusi lah ya. Nih Baik. tumben nggak ada yang nanya apa sudah paham atau nggak paham ya, saya jadi bingung nih. Mungkin masih bingung gitu Bundi seperti saya nih. Kakak saya Masih tuh bingung pikir ya? anak saya yang pertama tuh wataknya itu hanya satu watak atau gabungan dari beberapa watak gitu Bundi. Ada yang Bisa. flegmatis sama sanguinis. Itu mungkin nggak Bundi seperti itu? Bisa, mungkin iya. Memang setiap orang nggak hanya satu dominan gitu, bisa melankolis sanguinis, melankolis koleris gitu. Jadi kecenderungan-kecenderungan yang dominan itu bisa, nggak cuma satu gitu ya. Bisa, Mbak Yuli? Bisa banyak Mbak Yuli, bisa Angkat dua, ada banyak. Mbak Feni ternyata. Tuh malah bisa banyak kan, Mbak Feni. Kalau bisa banyak. Jadi kalau watak itu dia kayak seperti kalau mobil kita kayak spektrum gitu. Jadi mana yang lebih tebal, mana yang cuman kecenderungannya mana aja, tapi bisa banyak, bisa bahkan bisa semuanya. Oh, gabungan Ya, keempat bisa ya? Bisa, Keempat-empatnya. bisa ada, tapi kan persentasenya akan nanti kelihatan mana persentasenya yang akan lebih cenderung kayak gitu. Jadi nggak sama harus kayak. saklek-saklek cuma satu doang, nggak bisa, bahkan bisa empat-empat, tapi kecenderungannya persentasenya nanti akan kelihatan mana yang lebih kuat, mana yang lebih dominan kayak gitu sih Mbak Yuli. Iya kan Bundi ya? Iya betul Mbak Feni, sama kayak kecerdasan MI ini juga nggak mesti dominan satu saja gitu Mbak Yuli, itu bisa diurutkan. Mungkin yang pertama yang paling terlihat adalah misalnya anak kita ada kecerdasan musik, tapi dia juga ternyata di linguistik juga ada gitu ya, maksudnya unggul gitu. Jadi kalau nanti ketika tes gitu ya, itu nanti terlihat gitu mana yang dominan di persentasenya itu terlihat urutannya gitu, seperti itu. Ini ada di kolom chat ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mama siapa nih? Mama Nares Mulia. Ini Iya. kayaknya kenal kali ya, apa teman SD bukan ya? Kombinasi plekmatif sanguinis cocoknya apa ya, Bun? Maksudnya apa nih cocoknya apa? Oh, ininya, profesinya atau gimana? Pertanyaannya apa ya? Ya. Mungkin itu kali maksudnya ya. Plekmatif, bukan ya plekmatis ya. Plekmatis itu kan tadi orangnya cenderung suka hasratnya damai gitu ya, tidak suka konflik. Tapi dia juga sisi lain dia memiliki sifat yang ceria gitu ya dan lain-lain. Cocoknya apa ya? Ya, kita bisa lihat biasanya orang-orang plekmatis tadi kan sebenarnya dia senang ke pekerjaan yang rutin gitu ya, tidak terlalu ada tantangan gitu ya, itu cocok gitu ya. Misalnya yang tidak terlalu banyak tantangan ya biasanya di belakang meja ASN gitu ya. Gitu, bukan apa namanya dengan pekerjaan sama kan rutin gitu ya misalnya gitu, administratif gitu bisa. Atau juga misalnya guru juga bisa gitu ya. Dia bisa membawa keceriaan gitu kan bagi murid-muridnya. Kemudian dia juga bisa membimbing gitu ya. Tidak suka drama atau konflik gitu kan, dia juga teratur gitu ya, walaupun eh, apa ya, pragmatis itu ada kecenderungan suka menunda-nunda gitu ya, dan sanguinis itu kelemahannya berantakan, tapi kan tidak juga serta-merta nggak bisa untuk jadi guru, enggak gitu. Itu kan hanya sebuah kelemahan yang bisa kita sadari dan di apa ya, diminimalisir untuk tidak seperti itu terus gitu ya, walaupun untuk mengubahnya sulit gitu, tapi kan kita sadari gitu, oh ini kelemahan kita dan sebaiknya nggak begitu gitu ya nanti di masa depan gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Baik, apakah sudah terjawab? Apakah ada yang mau Yes. ditanyakan lagi? Ditambahkan lagi mungkin? Iya, Ya, silakan nambahin yang aja lain, Mbak kalau Feni. mau bisa juga jadi ini ya kayak customer service karena kan kalau Ya, pragmatis sanguis itu dia cenderung orangnya santai, sabar, mudah bergaul, ramah gitu kan ya. betul Tapi betul. kelemahannya cuma kurang dorongan aja. Jadi karena dia susah capai target, sulitan menghadapi konflik secara langsung, itu kelemahannya. Iya Nah, betul biasanya betul Mbak iya Feni. customer service bisa, terus pekerjaan logistik kayak pengiriman barang, kayak gitu tuh guru pendidik anak bener udah Budi tadi, HRD atau recruiter karena bisa menggali lagi ngomong sama orang, Betul ketahuan orangnya betul seperti apa betul gitu. betul Itu kalau untuk profesi. Terus sih betul. tambahannya, Terima kasih Mbak Feni. sama Bunda. Nah, Baik, sepertinya terima kasih. ini saya mau kasih pertanyaan nih kalau nggak ada yang nanya. Kasih pertanyaan. Pengen tahu pemahaman teman-teman gitu ya. Saya khawatir nih jangan-jangan nggak paham gitu ya, karena nggak ada yang bertanya.
Maaf keluar masuk grup. Iya, nggak apa-apa Bunda Tia, sinyalnya ya. Iya, Mungkin juga Bundi kan ini sering ini ya Bundi ya, kalau tema ini sering diangkat sama Dokter Aisyah Dahlan ya, jadi mungkin iya, mungkin teman-teman yang udah banyak banyak yang juga tahu. yang familiar, Betul, udah tahu, jadi bukan sesuatu yang baru lagi buat betul. teman-teman semua. Udah banyak banget kan videonya Iya, Dokter Aisyah betul, Dahlan kalau soal ini kan ya. betul. Mm-mm. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Oh, Mama Tata raise hand nih. Silakan Mama Tata. Assalamualaikum Bundi. Ya, Terima kasih Waalaikumsalam. Warahmatullahi kesempatannya. wabarakatuh. Sama-sama. Ini saya bertanya lagi ya Bundi yang tentang ini tadi yang kecenderungan anak yang menguasai sesuatu itu gimana ya Bundi? Misalnya kita lihat dia bisa nih, alhamdulillah gitu. Tapi anaknya itu tuh kurang apa ya? Kurang mau misalnya. Kak, kamu kan kayaknya mama lihat ada ini nih kemampuan di sini. Gimana kalau kita perdalam? Tapi jawabannya, oh males mah, aduh mager gitu lah Bundi, usia 13 tahun. Jadi itu gimana ya Bundi? Padahal saya lihat dia tuh ada di situ. Maksud saya, apa enggak ini ya, kan kita lihat ada potensi di situ, kenapa nggak dikembangin? Tapi dia malah milih, udahlah nanti apa gimana? Itu gimana ya Bundi? Iya, iya. Terima kasih Mama Tata. Iya, jadi kalau misalnya anak kita bisa ngelihat anak itu minat atau tidak, itu biasanya anak tuh nggak pakai disuruh tuh Bun. Dia mau mendalami sendiri, nyari tahu sendiri, dikulik sampai habis sendiri gitu ya. Apa namanya itu ciri memang anak itu minat. Nah, kadangkala yang jadi persoalan adalah kita orang tahu, orang tua nih merasa tahu gitu ya. Kayaknya dia nih punya keunggulan di sini nih, dan kalau orang tuanya nggak bijak dipaksain gitu ya. Nah, ini adalah challenge-nya gitu ya, ketika kita tahu keunggulan anak di sini gitu ya, dan ternyata anaknya tuh kayaknya kurang minat gitu ya, nggak apa ya, nggak antusias gitu ya. Berarti yang kita lakukan adalah kita harus diskusi gitu ya. Jadi apa yang kamu sukai gitu, apa yang kamu minati. Kalau Bunda ngelihatnya kamu ada kekuatan nih di hal ini gitu ya. Kalau misalnya didalami gitu ya, mungkin bisa jadi potensi kamu akan berkembang gitu ya, muncul gitu. Yang pertama diskusi dulu sama anak. Apalagi sekarang udah usianya 13 tahun. Jadi usia 14 nanti Bunda bisa untuk tes minat bakat gitu ya. Tes minat bakat nanti kelihatan gitu ya. Nah, ketika tahu hasilnya, diskusi juga dengan anak gitu ya. Nah, ternyata jangan-jangan ternyata hasilnya tuh misalnya sejalan gitu ya dengan apa yang Bunda tahu gitu ya. Nah, jadi kan ada apa ya penguatan lagi dari profesionalnya gitu. Oh, ternyata bener nih Nak gitu ya misalnya. Yang Bunda ini ayo kita ini kalau ternyata anaknya masih juga belum minat, kita tanya apa yang membuat kamu malas dan tidak minat. Kalau misalnya yang membuat malas dan tidak minat adalah hal-hal yang seperti misalnya memang eh, emang mager gitu ya, bukan yang memang apa ya, bukan yang karena sulit, tidak bisa atau tidak mau membuka diri gitu ya. Ya kita coba terus ini ya Bun, kita kita perkenalkan gitu ya. Kita stimulus gitu ya. Misalnya apa? Misalnya Bunda ngelihatnya dia itu punya bakat untuk apa ya, misalnya menulis gitu ya. Ternyata dia kalau nulis tuh nulis cerita bagus, tulisannya juga rapi, kemudian diksinya bagus. Nah, Bunda melihat itu kan bagus, tapi anaknya sebenarnya mungkin kayaknya nggak ada ide atau malas dan lain-lain. Nah, mungkin kita bisa bantu dengan stimulus gitu ya. Kita tadi ikutkan di klub membaca gitu ya. Jadi maksanya nggak secara kelihatan gitu ya. Ikutkan klub membaca, kita rajin membelikan buku gitu ya. Nanti dengan sendirinya anak akan tumbuh minatnya, suka gitu ya. Jadi memang PR untuk menumbuhkan minat itulah yang harus dilakukan orang tua tanpa paksaan gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata udah dilakukan dan anaknya tetap tidak suka, ya kita tidak bisa memaksakan ya Bun gitu. Jadi tugas kita sekarang ya stimulus, kemudian beri dukungan dan fasilitas sejauh ini gitu. Dan ini sudah mau 14 tahun bisa untuk diikutkan tes minat bakat. Jadi juga sekalian mengajarkan anak untuk apa ya, memetakan dirinya gitu ya. Nanti ke depannya ingin menjadi apa gitu. Apalagi sudah cukup usianya ya, sudah remaja gitu ya. Insya Allah sudah bisa diajak diskusi ke depan mau jadi apa gitu kan. Bikin mind mapping yang kayak tadi gitu ya.
lalu tarik mundur seperti itu. Bisa diskusi sama anaknya. Intinya sih jangan ada paksaan ya, Bun. Gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dengan Mbak Vini dan teman-teman lainnya. Gitu. Udah, Bundi udah lengkap. Tapi tadi nambahin sama yang quotes dari Bundi sendiri. Tadi Bundi nyebutin cari tahu anak itu suka belajarnya dengan cara apa gitu. Dia udah punya bakat di situ, udah kuat. Tapi mungkin cara penyampaian materi tersebut nggak sesuai dengan dia. Nah, cari tahu dia pengennya seperti apa dapetnya gitu. Kadang cara guru menerangkan atau gimana sih dia enaknya belajarnya dengan cara yang mana dia nyamannya. Mungkin dengan cara itu bakatnya lebih lebih bisa terasah lagi. Mungkin itu aja sih tambahan karena itu ngutip dari Bundit juga tadi kan, karena anak punya cara yang berbeda untuk belajar. Jadi pastikan dulu cara yang dia udah dapatkan udah memang yang dia suka gitu. Semoga menjawab ya Mama Tata ya. Semangat terus ya. Memang untuk mencari minat anak itu tidak mudah ya, karena minat anak berubah-ubah gitu ya, apalagi kalau masih usia dini gitu ya, apalagi masih terbawa anak temennya gitu ya. Di awal ikut ekskulnya menari, tapi karena temennya udah nggak ikut, jadi males nggak ikut, ganti lagi mah ekskulnya apa atau lesnya apa gitu-gitu. Itu memang suatu kita tarik nafas gitu ya, aduh gitu ya, udah investasi dia di tengah-tengah nih les IF gitu misalnya gitu ya, dia tiba-tiba karena temennya nggak ini, dia ini kita udah gini gitu-gitu deh ya ujiannya gitu ya. Jadi memang suatu proses gitu ya hingga akhirnya menemukan gitu. Saya aja baru menemukan potensi anak ini di usia anak saya 13 tahun gitu ya, 13 tahun. Yang akhirnya bisa tahu gitu ya untuk anak pertama. Dan jadi pelajaran buat anak-anak selanjutnya gitu. Mudah-mudahan Mama Tata juga bisa ini ya, bisa segera menemukan gitu ya. Apalagi udah usia 13 bisa tuh Bun, di Amanda Center ada juga untuk tes minat bakat. Kalau tidak salah itu bisa online juga gitu ya. Dilakukan online, biayanya itu kalau tidak salah kisaran 1, berapa ya, 1,2 apa berapa gitu ya, sekitar segitu. Bisa online kalau misalnya nggak mau datang langsung gitu ya. Gitu. Ya, Baik, terima kasih. iya Bundi. Iya kemarin kan saya tanya ya Bun, Kak, kakak sukanya ini apa ya? Kayaknya dia tuh lebih ke bahasa ya Bun ya. Dia suka membaca anaknya. Jadi seharian tuh dia tuh bisa membaca itu ya suka membaca aja daripada ngapa-ngapain. Masya Allah ya, Sama luar main game. biasa. Main Keren itu game. Bun. Iya, makanya Masya Allah, makanya enak nih kalau seharian Iya, ngapain baca buku betah dia. Cuman iya, saya Masya lihat Allah, jarang-jarang loh. dia ini apa? Mah kakak suka bahasa Inggris katanya. Saya lihat dia itu kecenderungan di bahasa, tapi dia nggak mau apa kayak mau les tambahan atau mau gimana. Ah nggak ah. Jadi kayak dia cukup di guru sekolah saja, tapi Iya, dia bilang seperti kata Mbak Feni tadi, dia dengan guru yang ngajarin kurang begitu tertarik iya, gitu. cara Kan belajarnya ya. saya Betul. kan bingung ya Bun, saya kan maaf nggak bisa bahasa Inggris ya maksudnya tuh dasar banget. Terus ayahnya bisa tapi gak apa pasif, nggak mau ngomong gitu, apa ngomongnya sedikit. Nah sedangkan anaknya suka, Iya, makanya saya Masya Allah ya. dilesin ya itu jawabannya, ah udahlah nanti aja, malas gitu. Nah, Aslinya kalau misalkan saya lihat dia ulangan atau saya tanya apa ya dari kertas gitu, dia tuh ya nyambung gitu Bundi, begitu Bundi. Rezeki akhiran ya iya, Bundi. iya sama-sama. Mungkin sedikit tambahin Mama Tata. Jadi memang kadangkala gitu ya cara cara sukses dan jalan sukses itu kita kurang bisa memahami gitu ya. Jadi kita harus kayak tadi misalnya tahu nih bahasa. Tapi kita kan sebagai orang tua taunya ya udah les tambahan gitu ya. Padahal masih banyak jalan sukses menuju pencapaian potensi itu adalah bukan dengan hanya les tambahan, tapi dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Ngajak ke perpus, perpusnas, perpustim. Sekarang kalau di Jakarta tuh luar biasa. Anak-anak saya tuh saya rutinkan ke sana untuk sehari tuh pinjem 5 buku. Bisa pinjem buku dari yang tadinya cuma 2 jadi bisa banyak karena sering gitu ya. Karena kalau kita sering jadi makin banyak boleh pinjemnya gitu. Itu hal yang menyenangkan karena selain kita refreshing, kita juga jadi bisa saling diskusi gitu ya. Buku yang dibaca anak gitu ya dan lain-lain gitu. Kemudian misalnya juga bisa budget untuk sebulan sekali ada untuk buku gitu ya.
untuk buku. Jadi memang hal-hal yang memang menumbuhkan minatnya itu yang disukai. Kadang kalau kita udah denger les tuh hal yang bikin males sih Bun emang. Kayaknya tuh gimana gitu buat anak-anak yang pragmatis apalagi gitu ya. Kan Betul, Bu. mager biasanya. Anak-anak pragmatis tuh kan mager gitu ya. Jadi lebih senang di rumah gitu ya, cinta damai. Udah kayaknya rumah tuh udah surgaku gitu, bener-bener inginnya di rumah gitu ya. Jadi memang upayakan untuk menunjang potensinya itu dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi bisa diskusi kamu mama lihat bisa di bahasa ini kita itu yuk misalnya ada buku terbaru loh misalnya ayah arahnya kemana misalnya ini lagi viral loh misalnya cerita tentang apa namanya seorang ayah atau ada buku Terelie ini yang ini gitu ya itu yang saya lakukan pada anak remaja saya yang nomor 1 tuh senang baca gitu ya tapi sekarang semenjak SMP ini karena kondisi padat sekolahnya sehingga tidak seperti waktu SD gitu ya. Jadi agak repot nyari waktunya. Itu sih Bunda. Jadi jangan terpaku pada les gitu ya untuk bisa mengembangkan potensi anak. Tapi bisa dengan hal lain mengeksplorasi dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya, yang fun gitu ya bersama keluarga. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin Mbak Feni bisa tambahkan? Kalau bahasa Inggris atau bahasa, Bunda bisa, anak juga bisa belajar dari lagu, film, musik, apa yang dia suka. Jadi kalau saya sendiri dulu belajar bahasa Inggrisnya tuh pakai lagu. Jadi suka ngertiin lagu. Suka, oh lagu ini artinya apa gitu bahasa Inggris ya. Sampai akhirnya ya udah akhirnya tinggal di negara yang berbahasa Inggris gitu. Tapi saya nggak pernah belajar yang namanya di LIA, di apa ya, di tempat-tempat les bergengsi itu saya nggak pernah. Jadi saya lebih otodidak. Karena mungkin kalau untuk belajar itu kan rutinitas lagi ya, kalau anaknya memang males rutinitas, berarti kan pemaksaan jatuhnya ke diri dia. Jadi mungkin hal-hal yang dia sukai, kalau memang dia suka musik, atau dia suka nonton film, atau baca buku seperti yang Mundi bilang tadi. Jadi diskusi aja enaknya dia sukanya yang mana. Jadi tapi nanti sama-sama apa ya, di-review lagi sama-sama setelah misalnya, oh ya dikasih tugas di rumah, oh minggu ini lagu ini misalnya, atau minggu ini film ini misalnya. Nanti artiin, ceritain ya kayak gimana gitu loh. Jadi ibaratnya dia juga lihat kalau kita antusias ngelihat perkembangan dia gitu aja sih kalau tambahan dari saya, Bundi udah lengkap. Terima kasih Mbak Feni. Oh, kayaknya ada pertanyaan lagi nih Mbak Yeli. Iya, betul dari Mama Nares Mulia. Ya. Ya, sebelumnya Mama Tata sudah cukup untuk Oh jawabannya. iya, Mbak Tata. Cukup, Oke. alhamdulillah, terima kasih Bundi, Bu Iya, Feni. sama-sama. Baik, Mbak kita Seni. beralih ke Mama Nares ya. Ini pertanyaannya, kalau gaya belajarnya kinestetik, namun di kelas dituntut untuk diam, baiknya bagaimana ya, Bundi? Silakan. Nah, banyak nih PR-nya orang tua begini ya. Karena telat mengetahui anaknya kinestetik, jadi salah nyari sekolah ternyata gitu ya. Sekolahnya yang duduk diam ini dialami adik saya juga sih. Adik saya ini juga ngalamin kayak gini, anaknya tuh kinestetik, tapi memang banyak kondisi tertentu yang mengharuskan akhirnya di sekolah yang apa namanya cenderung untuk duduk nyatet gitu ya istilahnya gitu, sehingga potensinya tidak berkembang. Terlihatnya seperti anak yang tidak bisa menyelesaikan tugas gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya dia bisa gitu ya, cuma karena bosen gitu ya, sehingga dia seperti anak yang terlihat kurang minat gitu ya. Jadi memang kalau kita sekarang akhir sudah tahu kalau gaya belajar anaknya kinestetik, tapi di kelas dituntut untuk diam, apa yang dilakukan? Kayaknya kalau langsung pindah terlalu ini ya, terlalu itu pilihan terakhir lah gitu. Ada banyak hal yang masih kita usahakan gitu ya. Yang pertama misalnya diskusi dengan gurunya, dengan wali kelasnya gitu ya. Bu gitu ya, anak saya nih kinestetik gitu ya. Kalau misalnya energinya berlebihan mohon dimaklumi gitu ya. Mungkin bisa dibantu untuk dikasih kepercayaan atau tugas gitu ya, lebih 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 apa ya, lebih banyak dibanding teman pada umumnya misalnya gitu yang tadi saya bilang saya pernah punya murid kinestetik gitu ya, itu dia kalau udah selesai ngerjain tuh isengin temennya muter daripada seperti itu kan kita beri tugas gitu ya.
dia suruh kumpulin, kalau temennya udah selesai, kemudian dia suruh rapikan itu buku, taruh di meja guru, kemudian dia checklist-checklistnya sudah selesai, pokoknya intinya diberdayakan gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ternyata wali kelasnya menerima, alhamdulillah gitu ya, bisa menerima masukan itu. Tapi kalau ternyata misalnya wali kelasnya masih tetap istilahnya oke, tapi ternyata pada kenyataannya masih tetap menerapkan gaya belajar untuk yang tradisional itu ya, untuk dituntut untuk diam, ya Maaf Bundi, nggak ada suaranya. sorry, kepencet Mbak Yuli. Kalau selama ini walaupun dengan di gaya belajar dituntut diam, anaknya masih bisa menyelesaikan tugas, kemudian tetap bisa berprestasi, maka Bunda bisa salurkan energinya ketika selesai sekolah, gitu ya. Misalnya ikut-ikut yang lain gitu ya, yang sesuai minatnya. Atau di rumah bisa kita berikan banyak kurikulum lainnya gitu ya, ngapain gitu ya, gitu. Tapi kalau ternyata itu mengganggu tugas belajarnya gitu ya, nggak selesai, teman lain mau udah selesai dia gangguin teman, jadi dia nggak selesai, nilainya juga jeblok dan lain-lain gitu ya, maka bisa mempertimbangkan untuk cari sekolah yang memang sesuai dengan gaya belajar anak, misal sekolah alam gitu ya, sekolah alam, kemudian sekolah yang menerapkan memang banyak ya sekarang kan yang memang memahami setiap karakteristik anak gitu ya, yang tetap gaya belajarnya juga fun gitu, metode belajarnya gitu ya, secara personal juga diperhatikan gitu ya, itu bisa dipertimbangkan. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Mbak Feni atau Mbak Tiasti atau Mbak Yuli silahkan mau menambahkan. Mbak Tiasti nih kayaknya nih yang pengajar, kalau saya udah nggak ngajar. Mbak Tiasti boleh dinambahin. Masih ada nggak ya Mbak Tiasti? Kayaknya udah nggak ada ya. Oh iya, udah nggak ada. Udah nggak ada Mbak Fen? Oh, udah keluar Mbak Tiasti. Iya kayaknya Oh nih. ya, udah. Mungkin lagi ada kerjaan kali. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan terjawab ya Mama Nares. Ini jangan-jangan Mama Nares waktu SD anak saya bukan sih? Tolong dijawab. Dijawab. Penasaran banget. Mudah-mudahan terjawab ya Mama Nares. Ya, bagaimana Mama Nares? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Silakan. Kayaknya sudah cukup dan sudah jam 9 ya Mbak Sudah, Yuli. sudah jam 9 ya. Iya betul. Mungkin mau pada malam mingguan atau istirahat ya. Malam mingguan dengan suami ya. Saya lagi Dengan tidak ada anak. Mbak Feni. Lagi tidak ada suami. Dengan anak kalau gitu. Anak-anak, iya betul. Mbak Feni sehat-sehat ya teman-teman semuanya juga. Amin, insya Allah, Jangan amin. lupa nanti kita ada free webinar lagi dengan Mbak Nanda gitu ya. Akan membahas dari anggota member, kita akan sharing tentang Canva ya Mbak Yuli ya. Jadi teman-teman nanti ikut hadir gitu ya. Oh ternyata saya sekolah di Cirebon Bun. Wah kamu orang Cirebon, sama dong dengan aku. Kampung. Sekampung. Masya Allah, sekampung. Cirebonnya ning endi? Cirebonnya ning endi? Cirebon bahasanya apa sih Bundi? Jawa atau Sunda? Bahasanya itu Jawa apa ya? Jawa kasar gitu, Mbak. Aku dulu sekolah ya, Oh, Mbak Feni. Aku sekolah dulu ya. dapat 3 muatan lokalnya. Bahasa Sunda, bahasa Cirebon, bahasa Inggris, bayangin. Oh, Iya. kira Cirebon itu Sunda. Ada Jawa satu ya, lagi. Mbak? Ya. Ada satu lagi bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi beda. Waktu Cirebon ya Cirebon bahasanya sendiri. Jawa ada Jawa yang kayak Oh, bebasan gitu-gitu. Sunda juga iya. kita dapat. Aduh, luar biasa deh. Gitu. Oh, baby. Bahasanya sendiri, Mbak. Ade don't beat abang, nak. Iya. Oke, salam kenal semua dari Cianjur. Iya, Mbak Nina, salam kenal. Salam Wah, kenal ning Perumnas, semuanya. Je. Kita ning Cangkol, Je. Park ya. Aduh, aku geli Aduh. sendiri. Soalnya aku juga dulu jarang ngomong pakai bahasa Cirebon ya, walaupun orang Cirebon. Gitu. Oke, banyak saudara saya di Perumnas, Bunda Nares, ya.
Saya keluarga nih banyak di Perumnas, Lobunta tuh banyak tuh situ. I'll give you after this, Bang. Iya, oke. Mama will give you on my phone after this. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Kita foto aja yuk. Coba tolong dibuka ya Mbak Yuli ya. Nggak pakai jilbab. Iya kali ya. Ya ada kita foto gini aja yang bisa aja deh. Nggak pakai jilbab, Bunda, izin. Iya, Bunda Nares. Oke, ada penanya terbaik nggak nih malam hari ini, Bu Mbak Yuli dan Mbak Feni? Boleh deh satu ya, satu penanya terbaik dapat OVO 25.000 ya. Silakan. Silakan, kira-kira siapa Mbak Yuli? Mbak Mbak Feni Yuli pilih, Mbak. Kalau suruh milih nggak bisa soalnya. Oke. Salam kenal. Tadi yang banyak bertanya tadi Bunda Tata ya, Bunda Tata ya. Iya, betul, boleh. Iya. Bunda Tata ya. Ya, boleh Bunda Tata. Oh, baby, suku baby. Oh, baby, kah? Oke, kita foto. Oh, Siapa yang it's foto okay, aku it's ya? okay. Sebentar, satu. Oke, 1, 2. Saya nih pakai laptopnya Aisyah, jadi bingung. Kalau foto itu yang print screen ya, bukan? 1, 2. Oke, Pak Ilham, terima kasih sudah hadir, selalu hadir, Masya Allah. Iya, Pak Ilham, makasih orang Medan, anak kita. Oh, ternyata Pak Ilham orang Medan, Masya Allah. Anak Mbak kita Sandy ya, juga orang nih. Medan. Mbak Sandy juga awal tadi hadirnya, Masya Allah. Mbak Ajeng, Mbak Deana, Mbak Nina, Mbak Nares, Terima kasih selamat semuanya, malam, Mbak Gita. teman-teman. Terima kasih Mbak Bunda Tia, semangat terus semuanya. Kita jumpa lagi di tema selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Insya Allah. Terima kasih banyak materinya, Bundi. Sama-sama, Terima kasih banyak Mbak Assalamualaikum. Sandy. Terima semuanya. kasih. Sehat selalu. Mbak Kita tutup Sandy, dulu ya, Mama kangen sama Febri. Besti. semuanya. Mbak Sandy Besti di Martikulasi. Oh gitu, Lanjut Bun, Masya cek dah Allah. Bun. Iya ya. Oke, terima kasih. Pak Ilham kalau mau sharing-sharing boleh loh ya. Sebagai guru nanti. Mbak Sandy nanti boleh sharing juga loh, kan udah ini. Bener, Mbak Sandy nih dari Udah kapan nggak selesai. pagi nih padahal nih. Iya, ini Pokoknya perlu kita ditagih catat ini. nanti. Iya, betul. Iya. Pak Ilham sama Mbak Sandy. Ya, Pak Ilham juga ya, sharing sebagai pengalamannya. Sebagai Pengajar, iya. pengajar, betul. Yang ditemui apa, gimana ya. Pak Ilham di ABK ya, pengajar ABK atau apa ya, saya lupa. Di SLB. Oh iya, itu malah Iya. Itu malah banyak pengalamannya tuh, pasti. Iya. Iya, yang Sharing dijumpai ya, Pak, seperti ya? apa. Nanti kita plot tanggalnya ya Pak, tunggu saya hubungi Bapak ya. Tunggu ditagih ya Pak ya. Ditagih langsung. Baik, terima kasih banyak. Silakan Mbak Yuli, saya kembalikan kepada Mbak Yuli. Baik, terima kasih Bundi. Alhamdulillah sharing malam hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menemani malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bundi sebagai narasumber malam hari ini. Sungguh banyak ilmu yang sudah dibagikan. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dan salah-salah dalam kata. Saya tutup webinar malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama Mbak Yuli. nanti yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tutup ya. Real pizza, this is real pizza baby. Kita tutup ya. Terima kasih.